Indah, seorang polwan cantik berdarah Tionghoa asal Lombok, pulang kampung setelah sukses menjadi anggota polisi di kota. Tak disangka, di kampung halamannya ia justru dinodai oleh Harjono, seorang pemulung tua misterius yang tinggal sendirian. Rasa malu dan aib membuat Indah merahasiakan semuanya hingga akhirnya hamil dan, dengan hati yang berat, menikahi Harjono. Namun, di balik kesederhanaan Harjono tersimpan rahasia besar. Ia adalah mantan jenderal TNI yang menghilang dari dunia militer setelah tragedi keluarga. Cinta, luka, dan kejujuran membawa mereka pada sebuah kisah tak terduga yang menggugah hati dan membuka pandangan tentang makna sejati dari nilai manusia. Episode 1. Judul, Kepulangan yang Penuh Harapan. Mentari pagi menyapa desa Rawa Gede, sebuah desa kecil yang damai di kaki Gunung Salak. Angin lembut meniup rambut panjang Indah Meilani, seorang polwan muda berusia 22 tahun yang baru saja kembali dari tugas di kota. Wajahnya yang cantik dengan darah keturunan Tionghoa dan tubuh langsing membuat warga desa tak henti memandanginya. Anak-anak kecil berlarian menyambutnya, sementara para ibu saling berbisik memuji keberhasilannya. Indah memilih pulang ke kampung halaman untuk merawat ibunya yang mulai sakit-sakitan. Di tengah euforia kepulangannya, matanya sempat menangkap sosok lelaki tua berpakaian lusuh sedang mendorong gerobak penuh kardus di pinggir jalan desa. Lelaki itu hanya menunduk, tidak menoleh sedikit pun. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi sebagian warga memanggilnya Pak Kumis. Indah tidak terlalu memperhatikan. Fokusnya hanya satu, mengabdi pada masyarakat desa dan menjaga ibunya dengan sepenuh hati. Namun tanpa disadarinya, pertemuan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Episode 2. Judul, Lelaki Lusuh yang Menolong. Beberapa hari setelah kepulangannya, Indah mulai aktif membantu warga dan menjadi penyambung lidah antara desa dan pihak kepolisian. Suatu pagi, saat sedang mengantar bantuan sembako ke rumah-rumah, motornya tergelincir di jalan berlumpur tak jauh dari kebun bambu. Dia terjatuh, lututnya terluka dan motornya terselip di parit kecil. Saat ia berusaha bangkit, tiba-tiba seorang lelaki tua datang mendekat. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam dan tegas. Dialah Pak Kumis, si pemulung yang beberapa hari lalu dilihatnya. Tanpa banyak bicara, Pak Kumis langsung membantu mengangkat motor dan memberikan kain untuk membalut lukanya. "Terima kasih, Pak," ucap Indah pelan, sedikit heran dengan cara pria itu memperlakukan luka, begitu sigap, seperti seseorang yang sangat terlatih. Pak Kumis hanya tersenyum tipis dan berlalu tanpa sepatah kata pun. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, Indah memandang pria itu tidak sebagai pemulung, melainkan seseorang yang menyimpan misteri besar. Episode 3. Judul, Rahasia di Balik Gerobak. Indah masih teringat kejadian saat Pak Kumis menolongnya. Luka di lututnya sudah mengering, tapi rasa penasaran justru makin dalam. Ia mulai bertanya-tanya pada warga sekitar tentang lelaki tua itu. Namun jawaban yang didapat selalu samar-samar. "Dia tuh emang udah lama tinggal di sini, tapi jarang ngomong, Mbak Indah," kata Bu RT. "Orangnya aneh, tapi gak pernah ganggu siapa-siapa. Kadang suka bantu warga juga kalau ada yang kesusahan." Pagi itu, Indah nekat mengikuti Pak Kumis dari kejauhan saat pria itu mendorong gerobaknya menuju sebuah pondok bambu di pinggir sawah. Ia melihat Pak Kumis membuka laci kecil di dalam pondok.
Di sanalah Indah melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah lencana tua berpangkat tinggi dan beberapa dokumen militer berdebu. Indah terkesiap. Siapa sebenarnya orang ini? Bisiknya lirih. Episode 4. Judul, Jejak Masa Lalu. Tak bisa menahan rasa ingin tahu, malam harinya Indah kembali ke pondok itu, kali ini diam-diam. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat Pak Kumis tengah duduk memandangi foto lusuh seorang wanita muda berseragam TNI. Ada air mata di sudut matanya. Indah memberanikan diri muncul dari balik semak. "Pak, maaf, saya gak sengaja lihat foto itu tadi," katanya pelan. Pak Kumis mendongak, terdiam beberapa saat lalu berkata pelan, "Itu istri saya. Dulu kami sama-sama di TNI." "Bapak mantan tentara?" tanya Indah tak percaya. Pak Kumis mengangguk. "Pangkat terakhir saya, Letnan Jenderal." Indah terpaku. Bagaimana mungkin seorang mantan jenderal kini menjadi pemulung di desa kecil ini? Episode 5. Judul, Pengakuan yang Mengejutkan. Hari-hari berikutnya, hubungan Indah dan Pak Kumis mulai berubah. Mereka sering berbincang. Indah merasa nyaman, bahkan seperti menemukan sosok ayah yang selama ini tak dimilikinya. Dalam salah satu percakapan, Pak Kumis akhirnya mengungkapkan segalanya. Ia adalah Letjen Purnawirawan Harjono, mantan perwira tinggi yang memilih menghilang dari dunia militer setelah kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan pesawat militer. Ia merasa gagal sebagai suami dan ayah, lalu hidup menyendiri sebagai orang kecil. "Bapak menyamar jadi pemulung supaya gak dikenali?" tanya Indah. "Bukan menyamar, tapi mengasingkan diri," jawab Harjono lirih. Mata Indah berkaca-kaca. Ia melihat luka dalam di balik sosok tua itu. Dan tanpa sadar, hatinya mulai melembut. Muncul rasa iba, kagum, dan sebuah simpati yang sulit dijelaskan. Episode 6. Judul, Puncak Emosi dan Pilihan. Indah merasa batinnya makin terikat dengan sosok Harjono. Bukan sebagai pemulung, tapi sebagai lelaki yang begitu tabah memikul luka masa lalu. Setiap kali berbincang, ada rasa damai yang tak pernah ia temui bahkan saat bertugas di kota. Namun kabar kedekatan mereka mulai menyebar. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Bahkan ibunya, Bu Mirah, mulai menunjukkan gelagat tidak suka. "Indah, kamu itu polwan. Masa dekat-dekat sama pemulung?" tegur ibunya suatu malam. Indah terdiam. Ia tahu ibunya hanya khawatir. Tapi hatinya sendiri tak bisa berbohong. Ia memikirkan Harjono lebih dari sekadar rasa iba. Di tengah keresahan itu, Harjono tiba-tiba berkata, "Kalau keberadaan saya jadi beban, saya akan pergi dari desa ini, Indah." Indah menahan napas. Perkataan itu menghujam hatinya. "Jangan pergi, Pak, jangan pergi," ucapnya pelan. Dan itulah malam pertama Harjono melihat air mata Indah jatuh demi dirinya. Episode 7. Judul, Fitnah dan Guncangan. Kedekatan Indah dan Harjono makin menjadi sorotan. Sampai suatu hari, beredar kabar bahwa Indah telah berbuat tak pantas dengan pemulung tua itu. Foto-foto mereka sedang berbicara berdua tersebar dari ponsel ke ponsel. Indah dipanggil ke kantor polisi sektor kota. Komandan bertanya, "Apa benar kau memiliki hubungan dengan pria itu?" "Warga bilang kau mulai mencoreng nama institusi." Indah ingin menjelaskan,
tapi tak satu pun percaya. Ibunya pun pingsan mendengar gosip itu. Tekanan demi tekanan membuat Indah jatuh sakit. Dalam lelah dan amarah, ia hanya ingin satu hal, menjauh dari semua itu. Tapi saat ia membuka mata di ruang tidurnya, ada tangan Harjono menggenggamnya. Mata pria itu lembut, namun sorotnya tegas. Jika kau mau pergi dari semua ini, aku akan ikut. Tapi jika kau memilih bertahan, aku akan berdiri di sampingmu. Episode 8. Judul, Pernikahan yang Menghebohkan. Tak lama setelah pulih, Indah mengambil keputusan besar. Ia berdiri di balai desa dengan pakaian sederhana dan berkata di hadapan warga, "Saya akan menikah dengan Pak Harjono. Bukan karena desakan, bukan karena rasa kasihan, tapi karena saya mencintainya." Desa gempar. Banyak yang tak percaya. Namun sebagian warga yang pernah ditolong Harjono diam-diam mulai menghormatinya. Hari pernikahan berlangsung sederhana, tanpa gaun mewah atau tenda besar. Tapi air mata bahagia Indah mengalir saat Harjono memakaikan cincin di jari manisnya. Di tengah gemuruh hujan gerimis, dua insan yang terpaut usia dan masa lalu berdiri bersanding. Bukan karena keajaiban, tapi karena keberanian mencintai tanpa peduli pandangan dunia. Episode 9. Judul, Identitas yang Tersembunyi. Beberapa hari setelah pernikahan mereka, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah sederhana Indah dan Harjono. Seorang pria berpakaian rapi turun dan langsung memeluk Harjono. "Jenderal Harjono, akhirnya kau kutemukan." Indah terpaku. Kata jenderal menggema di kepalanya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai ajudan lama Harjono. Ia mengatakan bahwa Harjono adalah mantan jenderal TNI yang menghilang dari dunia militer sejak tragedi pembunuhan istri dan anaknya 20 tahun lalu. Harjono tak bisa menghindar lagi. Di hadapan Indah, ia mengungkapkan segalanya. Ia memilih hidup sebagai orang biasa untuk menebus rasa bersalah karena merasa gagal melindungi keluarganya. Indah menangis, bukan karena marah, tapi karena kagum pada keberanian Harjono dalam menyembunyikan luka sedalam itu sendirian selama bertahun-tahun. Episode 10. Judul, Kebanggaan yang Kembali. Kabar tentang Harjono akhirnya menyebar, bukan lagi sebagai pemulung, melainkan sebagai mantan jenderal yang pernah berjasa dalam berbagai operasi penting negeri ini. Banyak pejabat dan media mulai mendatangi desa. Indah berdiri di samping suaminya saat wawancara dilakukan. Namun Harjono dengan tenang berkata, "Saya bukan ingin dikenang karena pangkat, tapi karena saya pernah mencoba hidup dengan jujur dan mencintai dengan benar." Polisi kota yang dulu mencibir Indah kini justru menghormatinya. Bahkan Kapolres memberikan penghargaan karena integritas dan keberanian Indah yang memilih cinta dan kebenaran di tengah tekanan. Desa berubah, bukan karena kekayaan, tapi karena warganya mulai belajar melihat seseorang dari hati, bukan dari statusnya. Episode 11. Judul, Akhir yang Membuka Harapan. Setahun berlalu. Indah duduk di teras rumah, mengelus perutnya yang membuncit. Harjono duduk di sampingnya, tersenyum penuh ketenangan. Mereka tak lagi dikejar bayang-bayang masa lalu, tapi membangun hari esok bersama. Anak-anak desa bermain di halaman rumah mereka, seringkali meminta nasihat dari Pak Harjono, yang kini dianggap sebagai tokoh panutan.
Indah, meski tak lagi aktif sebagai polwan, menjadi inspirasi banyak wanita muda lewat seminar-seminar tentang keberanian memilih jalan hidup yang benar. Cerita mereka bukan kisah dongeng, tapi kisah nyata tentang luka, cinta, kejujuran, dan keberanian. Di negeri yang kadang keras pada perbedaan, cinta mereka berdiri sebagai jawaban bahwa yang tulus akan selalu menemukan jalannya.